Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan ini izinkan kami untuk memimpin presentasi pada malam yang berbahagia ini dengan judul topik pendidikan yang memerdekakan. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit ice breaking, sama seperti yang sebelumnya. Ini simple dan sederhana. Pertanyaannya nih, Bapak Ibu, ice breaking, ada berapa angka 9 dari 1 sampai dengan 100? Ada berapa angka 9 dari 1 sampai 100? Angka 9. Bu Berta? Apa? 9 ya? Ada 9. Ada 9. Coba kita cross check Bu Aini. Sebutkan Bu Aini angka kenapa bisa 9? Nggak tahu, asal aja. Biasa kan ketebak. 9. Poin kuncinya udah ada di pertanyaan biasa. Belum dapat kunci nih. 9 baru dapat di TikTok tadi. 9, 19. Pasti Bu Aini terlupakan angka 90, 91, 92 sampai dengan 99. Iya, ya. Bu Aini menyebutkan angka 9 dari 100 itu hanya 9, padahal lebih dari 9 Pak Budi. Setuju Pak Budi ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas kita. Bapak Ibu yang berada dalam forum Zoom ini bisa menyebutkan kesepakatan kelas kita selama pemaparan materi nanti, apa-apa yang menjadi kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan kelas itu menjadi aturan main kita selama mengikuti kegiatan materi ini. Silakan Pak Budi, apa kesepakatan kelasnya yang bisa Bapak sampaikan untuk kita tuliskan? 1. Tidak menutup video. Tidak menutup video. Ada lagi Pak Budi? 2. Aktif. Berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif. Bu Berta, mau menambahkan? Menghargai teman yang berbicara. Menghargai teman yang berbicara. Pak ini satu lagi nih mungkin. Wah, ini ada kesepakatan kelas apa yang bisa kita Ibu sampaikan yang menjadi aturan main kita selama kegiatan pemaparan materi nantinya. Selain tiga kesepakatan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Budi dan Bu Berta. Tadi ada suaranya Bu Aini, Pak. Maaf, ternyata mikrofon saya tertutup tadi. Berarti cukup itu aja Bapak Ibu yang menjadi kesepakatan kelas kita. Berbicara. Ada Bu Aini? Sopan dan santun. Kayaknya sinyal Bu Aini. Iya. Udah tadi saya Pak, poin 3 tadi saya. Udah tadi saya Pak Helvi, poin yang ketiga. Nah, berbicara sopan dan santun. Ya, yang keempat. Sopan dan santun. Bapak Ibu, ini yang merupakan kesepakatan kelas kita selama kegiatan penyampaian materi ini berlangsung. Saya ulang lagi, kesepakatan kelas yang pertama adalah tidak menutup video pada saat penyampaian materi. Bapak Ibu harus mengaktifkan video selama penyampaian materi nantinya. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Yang ketiga, menghargai teman yang berbicara. Dan keempat, berbicara sopan dan santun. Itulah yang menjadi kesepakatan kelas selama penyampaian materi ini nantinya yang saya ambil topiknya adalah pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan yang memerdekakan itu kita flashback dari pendidikan zaman kolonial. Ini seharusnya kita harus menampilkan video Bapak Ibu, video yang memang menceritakan bagaimana pendidikan pada zaman kolonial berlangsung. Menurut Bapak Ibu sudah melihat videonya belum? Apa yang Bapak Ibu
lihat tentang pendidikan zaman kolonial. Atau saya coba stop screen share dulu. Saya coba sekilas menampilkan video mana nih ini pendidikan zaman kolonial. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sih sebetulnya pada saat zaman kolonial di Indonesia. Oke, Bapak Ibu sudah melihat dan menonton sekilas pendidikan zaman kolonial di negara kita. Saya ingin meminta pandangan Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu tentang video yang kita tampilkan barusan. Silakan Pak Budi, apa yang bisa Pak Budi ambil pelajaran dari video yang kita sharekan barusan? Baik Pak, dari apa yang saya lihat paling tidak ada 3 atau 4 poin ya Pak. Yang pertama bahwa pembelajaran di masa kolonial memang hanya fokus untuk rekrutmen pegawai. Di zaman itu bupati-bupati menginisiasi untuk sekolah itu. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat tadi bahwa setelah itu berlalu, maka kalaupun ada pembelajaran sifatnya kelasnya pun terbatas. Itu yang kedua yang saya ambil, saya lihat tadi. Kemudian yang ketiga, proses pembelajarannya pun masih, kalau sekarang mungkin istilahnya calistung ya Pak ya. Nah baru tahun 1922 sampai sekarang barangkali sudah ada perubahan yang lebih radikal lagi, bahasa dalam tanda kutip radikal. Artinya perubahan yang sangat luar biasa dari sisi pendidikan kita sampai saat ini. Itu saja barangkali Pak, sedikit yang bisa saya ambil kesimpulan ya dari apa yang saya lihat. Mungkin beda dengan pandangan dengan Bu Nuraini ataupun berbeda. Terima kasih. Ini menyampaikan apa yang Ibu ambil intisari dari video yang ditampilkan barusan tentang
pendidikan pada zaman kolonial di Indonesia. Mungkin satu poin aja. Ya, silakan. Perbedaan drastisnya adalah kita sekarang ini serba digital gitu mungkin Pak ya. Apalagi dengan kondisi kita hari ini. Namun pada masa kolonial pun, pada zaman dulu pun semangat belajar walaupun dengan masih serba terbatas itu mungkin semangatnya nggak kurang pada masa itu. Semangat itu mungkin yang masih perlu kita lanjutkan sampai pada hari ini. Semangat belajarnya. Kalau dulu mungkin terbatas, nah pada hari ini referensi atau apapun gitu kita bisa dapat dengan mudah untuk literasi, untuk referensi kita. Dan mungkin juga pada zaman dulu masih sangat terbatas dengan apa yang diberikan gitu. Apa yang diberikan dari gurunya. Kalau hari ini kan peserta didik kita bisa berekspor, bisa dengan bebas gitu mencari melalui media internet ataupun media-media pembelajaran yang bisa dicari secara online tanpa batas gitu ya pada hari ini ya. Cuman gurunya tinggal memandu ke arah mana ataupun apa gitu yang menjadi pembelajarannya. Mungkin itu. Oke, terima kasih yang buat sangat Bu Berta. perbedaan yang sangat. Minta pandangan Ibu tentang video yang ditampilkan pada zaman kolonial di Indonesia. Terima kasih Pak. Yang saya bisa lihat dari video itu bahwa dari masa ke masa, khususnya pada masa lampau itu, sejak tahun 1920 itu lahir cita-cita baru yang mengimpikan untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian selanjutnya, sejak lahirnya Taman Siswa di Yogyakarta itu sebagai gerbang emas kemerdekaan, kebebasan, kebudayaan bangsa. Jadi kita bersyukur bahwa pendahulu-pendahulu kita itu sudah memulai komitmen mereka untuk mau berubah. Jadi konsep perubahan yang mereka tampilkan pada saat itu. Itu saja Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Berta, Pak Budi, dan Waini yang sudah menyampaikan pandangannya dengan pendidikan zaman kolonial di Indonesia. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya share screen lagi tentang masalah setelah kita belajar mengetahui pendidikan pada zaman kolonial ini, kita kaitannya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui, Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu pelopor pendidikan di Indonesia. Dengan gagasannya pada tahun 1920 tadi, sebagaimana disampaikan oleh Bu Berta, bahwa disitulah awal dari tonggak masa emas negara Indonesia. Mungkin saya tidak menyampaikan lagi, tidak menampilkan lagi video ini, karena video ini juga agak sedikit lama, sampai 12 menit kurang. Pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Dan ini sangat relevan dengan cita-cita tujuan pendidikan yang sedang digagas oleh Kementerian Republik Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana di sana anak-anak itu dikembangkan, difasilitasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tidak ada pembatasan-pembatasan dalam hal potensi si anak. Kalau sebelumnya kita mungkin belajarnya agak sedikit konvensional, dengan hadirnya pendidikan yang memerdekakan ini, maka setiap potensi-potensi yang dimiliki anak itu bisa kita kembangkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan itulah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini
untuk melahirkan profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud melalui filosofi pendidikan Gadjah Dewantara. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensinya, Bapak Ibu semua. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan lagi dengan waktu yang tersedia, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.